Selamat pagi, kita akan mendengarkan renungan harian pada pagi hari ini yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Dan saya ingin beri tema yaitu agenda Tuhan dan agenda kita. Saya bacakan buat saudara dalam Lukas 24 ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di ayat ini ada 2 bagian yang kita bisa pelajari, yaitu yang disebut dengan agenda kita dan agenda Tuhan. Dikatakan bahwa ada agenda yang dimana diungkapkan oleh kedua murid Yesus. Dikatakan bahwa dia ingin Tuhan membebaskan akan bangsa Israel dari tekanan orang-orang Romawi. Saudara kasih Tuhan, tetapi juga ada agenda Tuhan yang ditulis. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi ada agenda daripada kedua murid Yesus, tapi juga ada agenda setelah 3 hari. Permasalahan di sini adalah di mana mereka tidak mengerti agenda yang terjadi setelah 3 hari. Mereka tidak bisa memahami agenda yang terjadi setelah 3 hari. Yang dia dalam mengiring Tuhan, dia mempunyai yang disebut dengan hidden agenda. Saudara pengasih Tuhan, apa itu hidden agenda? Hidden agenda adalah ketika kita mempercayai atau percaya kepada Tuhan sesuatu yang salah. Artinya bahwa kita sedang mempercayai Tuhan dengan rencana kita sendiri, sehingga cara kita mempercayai Tuhan itu salah. Dan kalau kita mempercayai Tuhan salah, maka timbul dalam hidup kita yang disebut dengan ekspektasi pengharapan yang salah. Dan cara mempercayai Tuhan yang salah dengan adanya ekspektasi yang ada dalam hidup kita, adanya pengharapan yang salah, maka itu akan menimbulkan yang disebut dengan hidden agenda. Kalau kita memiliki ini, maka saudaraku yang kasih Tuhan, maka dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita bisa tidak mengerti atau bisa tidak memahami apa yang sesungguhnya menjadi agenda Tuhan di dalam perjalanan bersama dengan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah hamba. Seorang hamba ada sesuatu yang tidak punya agenda lagi dalam hidupnya karena dimiliki oleh tuannya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kalau saya berkatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari agendamu yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, bahwa saudara dan saya ini telah ditebus, telah dibayar lunas, dan kita ini bukan milik kita sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercela. Jadi saudara punya Tuhan, berjalan dengan Tuhan itu harus mempunyai mensinkronkan hidup kita dengan agenda Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerti agenda Tuhan, itu permasalahannya di mana kita tidak bisa mengenal apa yang disebut dengan kebangkitan Tuhan. Dia punya rencana lain, sementara dia berjalan dengan Tuhan. Untuk hal ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan. Itu seperti Abraham dan Ishak, saudara. Ketika Abraham dengan Ishak pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan kurban, dalam hati daripada Abraham, dia punya satu agenda bahwa anaknya akan dikorbankan. Tetapi bahwa Abraham
dengan Ishak bisa berjalan berdampingan sampai ke Gunung Moria. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, bukan itu yang dikerjakan. Ketika anaknya diikat, diletakkan di kayu bakar, dan akan disembelih, itu pun tetap berdampingan. Artinya bahwa di dalam diri Ishak tidak ada agenda. Yang ada agenda, dia mengikuti agenda daripada Abraham. Jadi saudara pengasih Tuhan, kalau saudara ingin melihat kuasa kebangkitan, saudara berjalan dengan Tuhan di dalam agenda Tuhan, bukan agenda kita. Kalau kita bisa berjalan dalam agenda Tuhan, maka kita akan melihat kuasa kebangkitan. Dan saudara pengasih Tuhan, dalam cerita singkat ceritanya, bahwa Ishak tidak dijadikan korban karena Tuhan menyediakan. Bukankah itu yang disebut dengan kuasa kebangkitan yang mereka kenal? Bukankah itu the power of resurrection yang mereka alami dalam perjalanan bersama dengan Tuhan? Jadi saudara kasih Tuhan, kalau sudah bisa mengerti agenda Tuhan setelah 3 hari, maka tidak perlu ada perjalanan ke Emmaus. Jadi saudara kasih Tuhan, kenalilah agenda Tuhan, bukan agenda diri kita sendiri. Maka engkau tidak akan perlu berjalan ke Emmaus, dan engkau akan melihat Yesus bangkit bersama dengan hidupmu. Tuhan memberkati. Haleluya.